Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang bernama Mangku Artayase. Yang bersangkutan sebenarnya sudah saya kenal cukup lama ketika Mangku Artayase bertugas di Maluku Utara. Ya, lalu saya terkejut ketika saya berkunjung ke Polda, tiba-tiba saya bertemu yang bersangkutan di Polda. Yang bersangkutan masih aktif di Polda Bali, dan terakhir lebih terkejut lagi ketika saya mengajar, tahu-tahu Mangku Artayase ada di depan. di komputer. Oh, ternyata Mangku Artayase seorang polisi, seorang pemangku, juga punya motivasi untuk mendalami sastra dan budaya Hindu. Nah, suksema Pak Mangku, sampun rauh ke Yuda Triguna Channel. Mangku Artayase ini kelahiran Besakih, tapi tentu dari muda yang bersangkutan sudah merantau dan sekarang sekali lagi berdinas di Polda Bali. Saya ingin berbincang-bincang ringan, Jero Mangku, berbincang mengenai apa pandangan Anda tentang Besakih. Apa pengetahuan Anda tentang Besakih? Anda kan lahir di Besakih. Nah, kira-kira pengetahuan apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda menjelaskan Besakih? Nah, kira-kira itu Niko sederhana saja. Inggih, suksema Ratu Haji, mungkin para pemirsa sekalian, saya kebetulan diberikan sebuah anugerah hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau, guru besar kami di kampus dan di pengalaman kami di Maluku Utara. Beliau adalah dirjen yang senantiasa hadir untuk keumatan. Kalau sebenarnya Ratu Haji mempertanyakan soal Besakih karena titiang kelahiran Ring Besakih, mungkin umat sedharma, para pemirsa tidak asing dengan Besakih. Nah, kalau Tu Haji bertanya pandangan Titiang dan apa yang Titiang ketahui tentang Besakih, karena kebetulan Titiang lahirnya di sebelah pura, Tu Haji. Wah. Jadi di untung tidak di pura. Di sebelah pura dalam puri. Jadi jadi Mangku Artayase adalah kelahiran asli Besakih di samping pura dalam puri. Pura Pingit. Kalau menurut Titiang, Besakih merupakan tempat yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kata Besakih ini kan berasal dari akar kata Basuki atau Wasuki, yang menurut Markandeya Purana itu jelas artinya selamat. Jadi sesuai dengan Raja Purana dan Markandeya Purana bahwa Besakih ini artinya selamat. Kalau kita lihat dalam teks sastra Bali, selamat artinya terkabul. Jadi kalau kita mau usaha kita dilancarkan, apapun bentuk permohonan kita, itu seyogianya tangkil ke Besakih. Ya, itu. Wah, ini satu hal bahwa kita tahu Besakih adalah pura terbesar di Bali. Artinya tempat di mana seharusnya kita menghaturkan bakti dan mengajukan, tanda kutip, mengajukan berbagai permohonan sebagai upaya kita memperoleh kerahyuan. Nah, sepengetahuan Pak Mangku Artayase, Besakih itu kan strukturnya sudah sangat jelas dan ditulis oleh banyak orang. David Stuart Fox misalnya, lama sekali tinggal di Besakih dan menulis tentang Besakih. Tinggal di rumah. Iya, salah satu dosen
di Universitas Ngurah Rai juga disertasinya tentang Besakih. Besakih, tentu banyak. Nah, salah satu aspek penting yang ingin saya diskusikan hari ini adalah Balai Pegat. Ya, kan tahu ya Balai Pegat. Iya. Nah, jangan-jangan orang Besakih nggak tahu nanti. Balai Pegat. Iya. Dari sejak SMP, SMA, apalagi waktu Eko Dasuludra saya mendampingi almarhum Profesor I Gusti Ngurah Bagus ya untuk mengamati, melihat bagaimana upacara taur itu dilakukan. Dari sejak itu saya tahu bahwa ada 2 bangunan penting yang disebut Balai Pegat. Apa yang Pak Artayase bisa komunikasikan, sampaikan kepada para pemirsa berkaitan dengan Balai Pegat itu? Mengapa disebut Balai Pegat? Nah, kira-kira itu. Memang kalau berbicara Besakih secara umum tidak ada hal yang tidak unik lagi. Semua unik sekali Ya, karena ya. sesuai dengan apa yang kami warisi bahwa Titiang Ring Besakih percaya dengan kesusastraan yang ada bahwa Besakih niki merupakan sebuah warisan oleh leluhur kita yang dibuat weda berbentuk kita menyebutnya. Jadi weda yang digambarkan. Wah. Kalau mungkin kita membaca weda mendengarkan mungkin susah tuh aja. Ya. Tetapi leluhur kita mewujudkan Nah, weda itu dalam weda bentuk yang bangunan. dioperasional. Weda yang diimplementasikan. Implementasikan. Waduh, ini istilah menarik ini. Iya. Weda yang diimplementasikan. Nah, lalu apa yang ingin diimplementasikan dalam Dalam bentuk konteks Balai Pegat. Pegat itu? Jadi Balai Pegat kalau kita lihat bangunan fisiknya Tuan Haji, ini adalah balai atau bangunan yang bertiang 8, kemudian di setiap 4 tiang kiri dan kanannya memiliki 2 balai. Sehingga kalau dilihat dari segi konstruksinya, memang balainya terputus atau pegat kiri dan kanan. Ya. Sehingga dalam sastra Raja Purana dan penyebutan masyarakat lokal khususnya menyebut niki sebagai Balai Pegat. Kemudian apabila kita lihat konstruksi seperti yang Tuan Haji sampaikan, bagaimana sebenarnya makna yang tersirat dalam bangunan, weda operasionalnya seperti apa dalam bangunan ini. Kalau kita lihat nih ke Balai Pegat dipergunakan oleh masyarakat lokal khususnya dan masyarakat Hindu umum yang tahu Ya. bahwa balai niki merupakan balai yang akan kita jumpai pertama saat kita mau ngeranjing ke Jeruan atau mau kita mengaturkan sembah ke Penataran Agung. gitu. Iya. Itu aja. Jadi fungsi balai ini sesungguhnya tanda kutip sensornya, scannernya Patut. bagi Patut. insan Iya. Hindu Iya. yang ingin menyucikan diri Diri. menghadap Tuhan di Jeroan. Betul. Gitu. Nah, Jadi fungsi Balai Pegat seperti yang Tuan Haji sampaikan Ika, bahwa merupakan sensor. ya. Kalau ring Besakih disebut sebagai tempat pemeraya sita. Jadi kata pegat berarti putus. putus. Nah, kalau mungkin di beberapa teks sastra seperti Siwa Sesana, Iya. sang meraga putus artinya kan Iya, beliau iya, yang iya. sangat telah tersucikan. Sucikan. Jadi nah kita pun yang mau tangkil ke Besakih Iya. setelah melewati tangga tinggi, kalau tangga tinggi ini kan kita sebutnya tangga seket 2 itu. Ya. 52, jadi 5, 0 dan 2. Itu adalah sabda sunianya. Wah. Kalau 5 dengan 2 mungkin 7, 7. jadi 0 nika ngewindu sunia. Jadi Iya. sebutnya nika adalah undang windu sunia. Sabda Niki sunia. pengetahuan yang didapat di buku atau pendengaran yang didengar dalam perbincangan kehidupan masyarakat. Kalau Tuan Haji bertanya tentang nika, niki komplit itu. Di buku ada, Ya. cerita tetua kami Nah, ada, ini yang penting. artefaknya juga Ah. ada. Jadi include niki. Jadi apa yang disampaikan oleh Mangku Artayase sebagai putra yang terlahir di Besakih. Jadi ini berkembang. Ini diteruskan pengetahuan ini oleh tetua kepada Mangku Artayase sebagai generasi penerus, dan barangkali Mangku Artayase juga akan meneruskan kepada anak-anak dan adiknya, bahwa begitulah fungsi bangunan Balai Pegat
dalam rangka mempreside insan Hindu yang ingin Tangkil ke Jawa. tangkil ke Jawa. Apakah sebatas itu saja? Masih ada itu Iya. fungsinya. Secara umum memang Balai Pemegat dalam rangkaian upacaranya disebut upacara mepegat. Apabila ada upacara manusia yajnya berupa perkawinan khususnya masyarakat lokal Iya. dan upacara ngatme wedana mendak nuntun sampai Iya. dengan majarajar ke besake, Iya. ini keseyogianya dari aturannya harus melewati Balai Pemegat. Karena makna pegat di sini kalau kita yang mau nangkil Iya. itu adalah terlepas dari semua unsur kekotoran yang tidak fokus. Jadi disensor, hal-hal buruk kita tinggalkan Iya. untuk bisa membawa kemurnian dan lebih fokus untuk menghadap hidup betara. Iya, menghilangkan reget, Reget, letah, letah, dan nggih. segala bentuk kotoran Nggih. untuk menuju dunia yang lebih suci. Betul. Ya. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Itulah pengetahuan yang disampaikan oleh seorang yang lahir di sekitar Pura Besakih mengenai kedudukan Pura Besakih dan mengenai salah satu bangunan yang ada di Pura Besakih yaitu Balai Pegat. Mangku, dalam kenyataan, kita ngomong dalam kenyataan ini sekarang, ada banyak orang langsung ke Besakih naik mobil sampai di Puargan, di Betul. Pesucian. Betul. Nah, dia tidak lagi langsung naik ke Candi Bentar utama malah tidak lewat Candi Bentar. lewat Di samping, nah lewat Lewat samping. Pewarangan Suci. Ya, tentu kita sebagai orang yang tahu isi teks, yang tahu bagaimana tempat dilaksanakan selama ini, Oke. apa yang harus kita lakukan, sampaikan kepada umat sedharma, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Seiring dengan penataan kawasan suci Besakih Ratu, ya, nah, tentu setelah fisiknya diperbaiki baik dari segi tempat areal parkir, jalur utama, pemedal dan lain sebagainya, Titiang selaku generasi lokal Ring Besakih berharap umat sedharma mengetahui bahwa untuk tangkil ke Besakih sesuai dengan apa yang menjadi dasar aturan pelaksanaan pemuspahan atau nangkil ke Besakih adalah sastra aji kare eket. Ya, ada di situ. Nah, apa itu? Nah, Jadi kalau kare eket, kare sudah pastinya dua, eket bersatu. Jadi apa dua yang bersatu antara kita selaku penyembah dengan ide betara selaku yang kita sembah. wah, minggu kemarin Nggih, Dr. Ida Bagus Suamo nggih. ketika bicara mengenai Kuangen, kuangen, inggih. kuangen sebagai simbol Tuhan yang Tuhan. suci harus disatukan Kan dengan dengan penyembahnya penyembah, inggih. yang juga harus suci. Luar Inggih, biasa. betul. Ternyata penjelasan Pak Artayasa ya terkait dengan hal-hal Inggih. yang seperti itu. Nah, terima kasih itu. Jadi kira-kira apa harapan kita? Inggih. Jadi harapan kita mungkin pertama harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat, umat sedharma dan para generasi muda bahwa ketika kita ingin tangkil ke Besakih sebaiknya melalui Titik pintu utama yang melewati Balai Pegat. karena itu secara spiritual, secara ritual memutus hal-hal yang tidak baik, yang cuntake, yang letah untuk masuk ke area yang suci. Nah, saya juga berharap dengan penataan Kawasan kembali Suci Besakih. kawasan suci Besakih ini dipikirkan aspek ini, ya. Dan tentu kita juga memberi harapan, sekalipun mungkin dalam posisi seperti itu ada orang penting yang harus diprioritaskan, tapi tetap ketika masuk itu harus Pakemnya terlewati. melalui Balai Pegat itu. Saya kira itu menarik Pak Artayasa, dan tentu peran serta masyarakat setempat, tokoh di Besakih, para pecalang di Besakih
hendaknya juga mengarahkan. Jadi ada konsistensi antara nilai yang tersirat dan tersurat di dalam sastra, kemudian bagaimana itu dipraktekkan dan dijaga oleh seluruh masyarakat, komponen masyarakat. Saya kira itu ya Pak Artayaseng ya. Ada harapan lain lagi yang ingin disampaikan? Inggih itu patut jadi apa yang Atu sampaikan bahwa di saat kita tangkil merupakan suatu niat yang baik, tentu aturannya juga harus benar. Nah, Karena niat kalau- baik Nggih. disertai dengan etika yang baik. Karena kalau kita ngomong ajak Bali, aturannya kita langgar kan bukan ajak Bali jadi Atu kita. Makanya niki kami sangat berharap mungkin saja untuk efisiensi waktu, alasannya cepet-cepetan, kita sering sekali mengabaikan aturan. Padahal bangunan itu ada dan dibuat bukan hanya sekedar hiasan. Kita seharusnya memanfaatkan itu sebagai sebuah warisan yang sangat bermanfaat. Nggih, mudah-mudahan apa yang baik, apa yang digariskan untuk kita laksanakan berangsur-angsur kita terus bisa lestarikan secara sistematik dengan niat baik. Semoga seluruh pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga titah ide leluhur kita membangun Besakih dengan niat baik agar kita menjadi insan yang berbudi, kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang budiman dan jero mangku Artayase suksema banget sampun rawuh ke ke Yuda Triguna Channel. Dumugi sehat, karir tambah moncreng, karena setiap saat kita aturang bakti dan pengerastiti tentu juga disertai dengan disiplin dan dedikasi yang baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.